akan saya jawab di kemudian hari. Oh iya, itu tadi suara 2, iya ada suara berisik, tadi ada announcement di dom saya. Baik, kita mulai ya Mbak. Kuliah Manajemen Keuangan. Gini, jadi sebelumnya saya bahas dulu mengenai fundamental konsep dari manajemen itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa fungsi-fungsi perusahaan itu, dalam sebuah perusahaan itu corporate itu pasti dia ada bagian-bagiannya, ada divisinya. Itu ada biasanya ada divisi pemasaran, ada divisi produksi, ada divisi keuangan, dan personalia atau SDM. Itu adalah fungsi atau divisi yang paling penting yang pasti ada dalam kalau kita mau mendirikan perusahaan ya. Nah, tapi biasanya juga ada juga yang menambahkan fungsi statistik atau fungsi informasi. Nah, dalam menjalankan semua fungsinya itu, perusahaan itu dia harus menjalankan fungsinya secara baik. Maksudnya masing-masing fungsi itu dia harus ada kaitannya satu sama lain. Jadi dari divisi ini nanti dia pasti akan membutuhkan data-data atau informasi dari divisi yang lain. Jadi mereka harus kerja secara bersamaan gitu ya. Tapi di sini ada pertanyaan, ada pernyataan yang dia menyatakan kalau keberhasilan atau kegagalan sebuah usaha itu dia paling besar itu adalah ditentukan oleh keputusan kualitas keuangan. Nah, yang bertanggung jawab di situ adalah seorang manajer keuangan. Jadi peran manajer keuangan itu sangat penting ya, karena mengapa sih kok ada pernyataan kayak gitu, kira-kira kenapa Mbak? Halo? Iya, karena itu saking pentingnya manajemen keuangan ya dalam sebuah perusahaan yang mengatur yang mengatur berapa uang yang keluar, berapa uang yang masuk, lalu berapa yang harus diinvestasikan, berapa yang harus digunakan untuk pendanaan ini itu keputusan untuk itu semua itu adalah sangat penting. Dan itu kalau misalnya kita salah investasi ternyata rugi, nah berarti kan nanti perusahaan bisa hancur, nilai perusahaannya jadi berkurang, jadi buruk. Makanya mengapa keputusan manajemen keuangan itu penting. Selanjutnya, masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh seorang manajer keuangan itu antara lain adalah apakah investasi tersebut profitable. Jadi apakah kalau dia memutuskan untuk aku mau berinvestasi di sini, atau aku ingin, misalnya kita punya usaha rumah makan, terus kita mau beli oven baru, teknologi baru, oven yang canggih apalah itu misalnya aja ya, itu juga termasuk salah satu bentuk investasi. Terus apakah itu nanti malah akan membawa profit, apakah itu akan membawa keuntungan bagi perusahaan atau enggak, maksudnya adalah itu yang harus dipikirkan. Selanjutnya, dari manakah dana sumber pembiayaan investasi itu diperoleh. Jadi dari mana aja dananya, apakah dia mau nyari utang ke bank, atau misalnya dia diambil dari labanya, gimana, seperti itu. Lalu berapa besar kas yang harus selalu ada, lalu kredit macam apa untuk konsumen, lalu berapa persediaan yang harus dipertahankan, dan haruskah laba yang diperoleh itu dipertahankan, diinvestasikan, atau dibagikan. Selanjutnya, bagaimana kebijakan dividen yang optimal,
dan bagaimana keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh seorang manajer keuangan. Nah, gimana Mbak? Ada pertanyaan belum? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Baik, kita lanjut. Oke, saya lanjut ya. Apa sih manajemen keuangan itu? Apa kira-kira Mbak ada yang mau berpendapat nggak? Apa? Ayo. Apa sih manajemen keuangan itu? Kira-kira kan tadi pasti udah baca modulnya kan ya? Atau mungkin pernah dengar atau gimana gitu. Apa sih manajemen keuangan itu? Ada yang mau coba jawab? Ayo Mbak jawab aja, nggak apa-apa. Kegiatan yang menyangkut perencanaan, analisis, manajemen. Boleh, betul juga. Saya lanjut ya. Nah, di sini apa sih untuk definisi manajemen keuangan? Di sini saya sudah ambil pengertian dari beberapa tokoh, beberapa buku ya. Yang pertama di sini menurut Rianto itu dia berpendapat bahwa manajemen keuangan atau financial management itu, ya ahli ekonomi, betul Mbak, terima kasih. Manajemen keuangan, saya salah tulis ya, kenapa itu manajemen kenangan? maaf iya Mbak, sudah saya rekam, terima kasih. Ya, manajemen keuangan itu adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana atau mengalokasikan dana. Ini menurutnya Pak Rianto. Lalu ada lagi yang berpendapat Pak Husnan. Ini menurut dia manajemen keuangan itu adalah pengaturan kegiatan keuangan. Nah, ini kayak yang dikatakan Mbak Sulastri tadi ya. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Jadi gitu. Nah, dan ini definisi secara umumnya itu manajemen keuangan itu dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Tuh. Jadi jelas ya Mbak, jadi intinya manajemen keuangan itu sebenarnya ada di dua sisi. Jadi bagaimana kita mendapatkan uang, maksudnya mendapatkan dana untuk pembiayaan organisasi perusahaan kita untuk investasi, menambah laba seperti itu, sama dana yang udah kita peroleh itu nanti bakalan digunakannya untuk apa, diinvestasikan kemana yang paling menguntungkan, yang dia syaratnya paling ringan. Nah, seperti itu, dan itu harus sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selamat malam. Oh iya, selamat datang Mas Tri Wahyu. Akhirnya ada cowoknya. Dari tadi cewek terus ya. Selamat malam Mas Wahyu. Siapa ini? Saya boleh panggil Mas Muhammad apa Mas Tri apa Mas Wahyu? Oh, asli Serengat. Saya asli Blitar juga loh Mas, tapi saya di Ngelego. Mas Wahyu. Oke. Banyak ya Mbak yang dari Blitar.
Saya juga sering ketemu orang Blitar di sini. Oke, saya lanjut ya. Reni, oh Mbak Reni, oh iya dari Blitar, tapi Mbak Reninya nggak datang ya hari ini. Belum bisa. Kenapa? Coba lagi. Tapi padahal bener kan Mbak ya itunya, linknya. Oke, saya lanjut ya. Fungsi utama manajer keuangan. Secara garis besar, fungsi manajer keuangan itu ada 3. Yang pertama yaitu keputusan investasi, use of funds. Lalu yang kedua adalah keputusan pemenuhan kebutuhan dana, source of funds. Dan yang ketiga adalah kebijakan dividen atau dividen policy. Oh iya, Mas Wahyu, saya dari Blitar. Saya dari Ngelego. Tahu Ngelego? Oke, saya lanjut. Saya Ngelego mana ya? Itu dekat pasar Ngelego. Masnya tahu pasar Ngelego? Ya dekat situ. Saya pasar Ngelego itu ke utara dikit lah. Ke utara arah ke Penataran. Ya, sekarang saya lanjut ya. Tadi kan punya ada 3. Nah, ini fungsi yang pertama. Nuran. Kejauhan Mas, saya di Nglegonya, deket kok sama pasar. Pasar Nglego paling berapa, 100-200 meter lah paling. Oh iya ya, kembali ke kelas itu nanti kita bahas pas ketemu langsung ya Mas. Oke, untuk fungsi yang pertama tadi kan fungsi investasi atau use of funds. Ini menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, ini untuk memutuskan investasi macam apa sih yang paling baik bagi perusahaan. Dan di sini paling baik di sini maksudnya adalah mana yang paling profitable atau yang akan bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nah, iya gak apa-apa Mas. Dan selanjutnya adalah keputusan investasi ini dia akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi atau return on investment dan aliran kas pada perusahaan pada masa yang akan datang. Gitu ya. Untuk fungsi yang pertama. Nah, untuk fungsi yang kedua itu manajer keuangan itu berfungsi sebagai pengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Keputusan pendanaan ini keputusan pendanaan ini mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Mbak-mbak dan mas-mas semua ini udah pernah belajar akuntansi kan ya, dasar akuntansi. Kalau di situ komponennya yang paling penting itu kan komponen dalam akuntansi itu
Dia ada aktiva, ada pasiva, pasti udah pernah denger itu kan ya, istilah